kebaikan ini akan selalu continue dilakukan dalam sebuah lifestyle yang enjoy kita lakukan. Yes. Pada saat kita ini lagi cerita versi buku ini ya. Okay. Kita lagi cerita versi buku ini. Pada saat kamu belum punya pasangan, kita ingat ada hukum perputaran energi, ada hukum bibit, apa yang kamu tanam itu yang kamu terima, apa yang kamu lepaskan itu yang kamu terima. Ketika kamu menginginkan ditemenin sama seorang laki-laki idaman kamu gitu ya, pengen kesepian kamu itu ada yang nemenin, artinya kamu harus memberikan waktu kamu dulu nih buat oma opa, mengunjungi mereka di panti jompo, temenin mereka 1 minggu 1 kali setengah jam atau 1 jam, atau 2 minggu 1 kali dalam 1 jam. Just temenin mereka ngobrol, kasih cinta nenek itu, kasih perhatian nenek itu, kasih rasa sayang nenek itu, kasih empati dan segala hal yang terbaik buat nenek itu. Teteh, kita ngomongin cinta yuk. Ayo, itu bahasan yang paling seru. Yes. Karena energi tertinggi di alam semesta ini adalah energi cinta. Benar. Karena cinta melarutkan segalanya. Melarutkan lapisan endapan emosi juga termasuk. Dan cinta, kalau kita lihat di Abundant Revolution ya, sending love itu kan intinya cinta kan. Sending love itu salah satu senjata paling ampuh juga kan. Di prakteknya kita kan, untuk melarutkan segala hal. Dan sejujurnya cintalah yang mewujudkan segala keinginan yang kita punya goals dan kita lepasin. Iya, makna cinta menyelesaikan segalanya. Benar katanya quote ya, cinta menyelesaikan segalanya. Masya Allah, Teteh. Gimana teman-teman kita ini ya, bahasan seru ya dengan cinta. Banget. Ya. Nah, ini loh Teh. Ya. Kita mulai untuk bahasannya. Ada nih loh Teh, bibit cinta dari buku ya. Buku Teh, Geisha Michael Roach, dia penulis buku bestsellernya The Diamond Cutter. Yes. Ini gimana sih Teh untuk lihat bibit cinta ini? Apa yang ditulis dalam buku ini? Teteh ini kan pasti udah guru ininya Teteh ya. Udah tamat 10 kali balikan. Masya Allah, hatam udah 10 kali Teh. Iya. Ya, luar biasa. Ayo Teh kita ringkas dulu. Mulai bibit cinta ini gimana Teh yang dimaksud? Iya. Salah satu perjalanan hidup aku yang paling indah itu adalah ketemu buku ini. Buku ini adalah salah satu buku terindah juga yang pernah aku baca selain bukunya Mas Riko Hutama tentang Samudra Lautan Kelimpahan, berkelimpahan. Ini salah satu buku yang aku sangat mensukainya dan memfavoritkannya. Salah satu buku yang aku koleksi gitu. Tapi yang lebih indah daripada itu adalah ajarannya. Ada nilai-nilai kebijaksanaan di dalam buku ini. Buku ini ditulis oleh Geisha Michael Roach, salah satu guru terbaik kalau menurut aku. Dan sampai sekarang aku masih belajar sama Geisha. Terakhir bulan Agustus lalu aku masih ikut kelas dia. Dia selalu ada kelas tuh di beberapa ini yang mengajar waktu itu teachernya Geisha Michael. Dan dalam kurun waktu yang lalu tuh Geisha Michael selalu datang ke Indonesia tuh, entah 2 tahun sekali atau setahun sekali. Terakhir itu periode COVID udah nggak datang lagi tuh, jadi kelas-kelasnya tuh di Zoom biasanya. Tapi buku ini, Bibit Cinta, bercerita tentang substansi esensi dari cinta, substansi esensi dari ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus punya bibitnya dulu, harus ada punya bibit cintanya dulu, karena cinta inilah yang mewujudkan segalanya gitu. Yes. Jadi kalau Diamond Cutter itu dia punya slogan give what you want. Jadi kalau kamu mau punya sesuatu, kamu harus you must be give dulu to other people. Kamu harus memberikan dulu itu ke orang lain sehingga cara kerja hukum semestanya itu kan ada hukum perputaran. Iya. Jadi ketika kita melepas, ketika melepas dia ada hukum perputaran. Balik lagi kemana? Ke kita. Iya, balik. Secara hukum semesta tanpa kita berharap, cara kerjanya udah kayak gitu. Ketika kita melepaskan, apa yang kita lepaskan itulah yang kita terima. Kalau di ala Abundant Revolution gitu, kalau di ala buku Bibit Cinta ini, apa yang kita tanam,
yang kita tuai. Itulah yang kita tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Jadi kalau misalnya kamu berharap, misal pasangan kamu itu bijaksana, kamu harus memberikan kebijaksanaan dulu buat anak-anak kamu, buat ART kamu, buat temen kamu. Ketika kamu memberikan kebijaksanaan ke orang lain, ada hukum perputaran energi, dia berbuahlah di suami kamu yang bijaksana terhadap kamu. Cara kerjanya gitu, kurang lebih di buku itu. Di buku itu tuh di chapter-chapter judul, ada judul relationship, ada judul keuangan, ada judul agama, ada judul komunikasi, ada judul komunitas, ada begitu banyak judul, termasuk judul kesehatan kalau nggak salah. Dia terdiri dari 100 pertanyaan. Oh, 100 pertanyaan, betul. Jadi di satu pertanyaan itu ada case by case-nya. Gese Michael ngehandle semua yang belajar sama dia, yang memberikan pertanyaan, yang menimbulkan sebuah insight gitu di situ. Dan buku Bibit Cinta ini lahir dari kebijaksanaan kuno 2500 tahun yang lalu, yang sudah tertulis di naskah-naskah kuno. Kalau teman-teman mau tahu bagaimana cerita naskah kuno itu menuangkan cerita, di buku ini diulas, dan itu open mind kita banget gitu. Aku pada saat buka bukunya tuh banyak gini, oh ya Allah, wah, iya, banyak 100 jawaban untuk permasalahan hidup. Yes, hidup, hubungan dan relasi Anda. Ya. Iya, betul. Dan Teh, kan kita cinta itu identik dengan partner ya biasanya. Betul. Kita ini kan selalu mengatakan aku ingin yang sempurna kan gitu. Tadi Teteh bilang kalau kita meminta sesuatu atas kita ingin diperlakukan dengan luar biasa, maka kita perlakukan itu dulu. Betul. Ya. Nggak hanya menuntut. Nah, partner sempurna. Bahasa mereka tuh jangan mencari mereka, tapi tanam mereka ini ya tadi yang. Oh ampun Teteh. Iya banget. Jadi sebetulnya ini ada komunitasnya. Di Bandung ini Bibit Cinta tuh ada study groupnya. Ada study group sendiri, kita bawa buku terus kita bahas. Di Bandung ada, di Jakarta ada, di Medan ada, di Surabaya ada, pokoknya di beberapa kota tuh ada gitu komunitasnya. Jadi Bibit Cinta ini bercerita memang tentang relationship, keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi pada saat kamu menginginkan sesuatu, ingat selalu ini ada hukum perputaran energi nih. Ada hukum perputaran energi, ada hukum konversi. Kalau kita mau sesuatu, apa yang mau kita konversikan, apa yang mau ditukar gitu. Karena cara kerjanya memang kayak gitu. That's why di Abundant Revolution selalu bicara masalah tabungan semesta. Betul. Selalu bicara masalah tabungan semesta. Apa yang harus kamu lakukan di dalam kehidupan ini? Tabungan semesta itu kan nggak hanya uang. Bisa tanpa uang apa? Bahagiakan orang lain. Mudahkan urusan orang lain. Ringankan urusan orang lain. Kalau kamu punya uang, donasi boleh lakukan. Tapi pahami, doakan 10 orang setiap hari itu juga udah tabungan semesta. Gitu. Jadi bicara realita, ini kita harus tahu gambaran wawasan besarnya. Bahwa segala sesuatu dibentuk, dia pasti ada amal soleh terlebih dahulu nih yang harus kita tanam dan alirkan. Sehingga aliran yang keluar ini dia jadi perputaran aliran masuk. Dan kembali pada kita. Dan akhirnya kita tidak mencari tapi fokus untuk kita menanam mereka dulu ya Teh ya. Ya betul. Kalau untuk partnership, kalau di buku itu diceritakan ketika Fiona, aku misal atau teman-teman yang lain dalam harapan untuk mendapatkan jodoh, artinya kan dia butuh teman ya. Bener nggak? Butuh teman untuk menemani kan, butuh teman untuk pada akhirnya bertumbuh bersama. Nah, kalau ala buku ini, ala buku Bibit Cinta, tanaman bibit yang paling subur untuk sebuah jodoh itu adalah kamu menemani seorang oma atau seorang opa di panti jompo.
Artinya kita bikin 2 nih Teh. Tanam bibit cinta untuk yang kaitan dengan partnership dulu ya Teh, yang Yes. banyak banget. Ada yang belum berpartnership sama yang sesudah berpartnership kan Iya. gitu ya. Yang belum berpartnership kasih tips Teh tadi. Apa sih korelasinya Teh? Kalau kita belum punya partner ya buat teman-teman nih ya kan gitu nih, banyak juga pertanyaan gitu. Apa hubungannya dengan Teteh ke panti jompo? Kan itu ya Teh ya. Iya, pernah lihat nggak sih kalau aku nggak berhenti itu ke panti jompo? Ya itu. Selalu ada lagi itu udah. Apa korelasinya Teh? Betul. Jadi gini, kebaikan ini akan selalu continue dilakukan dalam sebuah lifestyle yang enjoy kita lakukan. Yes. Pada saat kita ini lagi cerita versi buku ini ya, Oke. kita lagi cerita versi buku ini. Pada saat kamu belum punya pasangan, kita ingat ada hukum perputaran energi, ada hukum bibit, apa yang kamu tanam itu yang kamu terima, apa yang kamu lepaskan itu yang kamu terima. Ketika kamu menginginkan ditemenin sama seorang laki-laki idaman kamu gitu ya, pengen kesepian kamu itu ada yang nemenin, artinya kamu harus memberikan waktu kamu dulu nih buat oma opa, mengunjungi mereka di panti jompo, temenin mereka 1 minggu 1 kali setengah jam atau 1 jam, atau 2 minggu 1 kali dalam 1 jam. Just temenin mereka ngobrol, kasih cinta nenek itu, kasih perhatian nenek itu, kasih rasa sayang nenek itu, kasih empati dan segala hal yang terbaik buat nenek itu. Iya. Tapi lakukan dengan tulus cinta ya, lepasin aja gambaran harapan dan keinginannya, hanya ingin membahagiakan nenek itu. Iya. Ketika udah cinta tanpa batas yang kamu kasih, itu hukum semestanya. Ini bibitnya kan udah terbentuk nih, bibit perhatian, bibit romantis, bibit segala macam. Nanti munculnya adalah seorang laki-laki Yang bisa. di luar sana Iya. yang dateng nembak kamu, would you marry me? Oh my God. Lalu dia memberikan perhatian, memberikan cinta, memberikan romansa, memberikan empati, memberikan segala hal. Sama persis seperti yang kamu lakukan ke nenek-nenek ini. Iya, Kan cerminan. Hukum semesta seperti cermin. Dia hanya memantulkan Iya. yang kamu lepaskan secara rasa. Pantulannya berupa si cowok ini datang.